Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang Network Address Translation atau biasa disebut dengan NAT. Perkenalkan, saya Arun Mulyawan sebagai moderator. Saya Atarandi sebagai pemateri pertama. Saya Andrian sebagai pemateri kedua. Saya Akhlal Fantera Galantri sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan materi, yang mana pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Dalam dunia jaringan komputer, penggunaan alamat IP sangat penting untuk mengidentifikasi perangkat yang saling terhubung. Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet, jumlah alamat IP versi 4 yang hanya sekitar 4,3 miliar menjadi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan global. Salah satu solusi efektif yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah penggunaan teknik Network Address Translation atau NAT. Dengan NAT, sebuah jaringan lokal dapat menggunakan alamat IP privat untuk semua perangkat internal dan hanya memerlukan satu atau beberapa alamat IP publik untuk terhubung ke internet. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama untuk menjelaskan pengertian Network Address Translation atau NAT secara umum. Lalu yang kedua mengidentifikasi dan memahami berbagai tipe NAT seperti Static NAT, Dynamic NAT, dan PAT. Lalu yang ketiga mengetahui fungsi NAT dalam efisiensi penggunaan IP dan peningkatan keamanan jaringan. Dan yang terakhir memahami proses translasi alamat IP yang dilakukan oleh NAT melalui ilustrasi dan contoh kasus. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya Atarandi. Baiklah, kita ke pembahasan pertama, yaitu definisi NAT. Network Address Translation atau disingkat seperti NAT adalah sebuah metode yang digunakan dalam jaringan komputer, khususnya pada perangkat router, untuk menerjemahkan atau mengubah alamat IP suatu perangkat dari jaringan lokal atau private menjadi alamat IP public sebelum paket data dikirimkan ke internet. Sebaliknya, NAT juga bekerja untuk mengubah kembali alamat IP public menjadi alamat IP private saat data dari internet diterima oleh router dan diteruskan ke perangkat tujuan di jaringan internal. Alamat IP private seperti 192, 168 dan seterusnya, atau 10 titik seterusnya, dan 172.1.16 dan seterusnya merupakan alamat yang hanya berlaku dalam jaringan lokal dan tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi langsung ke internet. Oleh karena itu, ketika sebuah perangkat dengan IP private ingin mengakses layanan di internet, NAT akan menggantikan alamat IP private tersebut dengan IP public yang tersedia pada router. Proses ini bersifat transparan bagi pengguna, namun sangat penting dalam menjaga kestabilan komunikasi jaringan serta efisiensi penggunaan alamat IP. NAT juga dapat mencatat sesi koneksi antara perangkat internal dan tujuan eksternal melalui tabel translasi atau bisa disebut translation table, sehingga ketika respon dari internet datang, router tahu mengarahkan paket kembali ke perangkat internal yang sesuai. Dengan demikian, NAT tidak hanya membantu menghemat penggunaan alamat IP publik yang jumlahnya terbatas, tetapi juga menyediakan mekanisme pengelolaan lalu lintas jaringan yang lebih terstruktur dan aman. Tipe-tipe NAT. Dalam implementasinya, Network Address Translation atau disingkat menjadi NAT terdiri dari beberapa jenis yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan skala jaringan. Masing-masing tipe memiliki karakteristik dan cara kerja yang berbeda dalam melakukan translasi alamat IP. Berikut adalah 3 jenis NAT yang paling umum digunakan. Yang pertama, ada Static NAT. Static NAT adalah jenis NAT yang melakukan pemetaan secara tetap antara satu alamat IP private dan satu alamat IP public. Artinya, satu perangkat dengan IP private tertentu akan selalu diterjemahkan ke alamat IP public yang sama setiap kali mengakses internet. Static NAT cocok digunakan untuk perangkat-perangkat di dalam jaringan yang harus dapat diakses dari luar, seperti server web, server email, atau perangkat jaringan yang memerlukan identitas tetap. Meskipun sederhana, penggunaan static NAT memerlukan jumlah alamat IP publik yang sama dengan jumlah perangkat yang ingin dipetakan. Yang kedua, ada dynamic NAT. Dynamic NAT menggunakan kumpulan atau bisa disebut pool alamat IP publik yang tersedia dan melakukan translasi alamat IP private ke salah satu IP publik dari pool tersebut secara dinamis. Berbeda dengan static NAT,
Pemetaan ini tidak bersifat tetap. Ketika sebuah perangkat internal mengakses internet, router akan memilih satu IP publik yang belum digunakan dari pool untuk digunakan sementara. Jika semua IP publik dalam pool telah digunakan, maka perangkat lainnya harus menunggu hingga ada IP yang dinamik tersedia. Dynamic NAT lebih fleksibel daripada static NAT, namun tetap terbatas pada jumlah IP publik dalam pool. Yang ketiga ada Port Address Translation atau disingkat menjadi PAT. PAT yang juga dikenal sebagai NAT overload adalah jenis NAT yang paling efisien dan paling banyak digunakan, terutama dalam jaringan rumah atau kantor kecil. PAT memungkinkan banyak perangkat dengan alamat IP private untuk berbagi satu alamat IP publik dengan cara membedakan setiap koneksi berdasarkan nomor port. Router akan mencatat alamat IP dan nomor port asal dari perangkat internal, lalu menggantikannya dengan IP publik dan port baru saat mengirimkan data ke internet. Ketika respon kembali, router mencocokkan port tujuan dengan tabel translasi dan meneruskan ke perangkat internal yang sesuai. PAT sangat menghemat penggunaan alamat IP publik karena hanya memerlukan satu IP untuk melayani banyak perangkat. Saya akan menyampaikan yaitu fungsi NAT. Network Address Translation atau NAT memiliki peran penting dalam pengelolaan jaringan modern, terutama dalam menghadapi keterbatasan jumlah alamat IP publik dan kebutuhan akan keamanan jaringan. Beberapa fungsi utama dari NAT antara lain, yang pertama, penghemat alamat IP publik. NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik untuk mengakses internet. Dengan cara ini, organisasi tidak perlu menyediakan satu alamat IP publik untuk setiap perangkat, yang tentu akan menghemat biaya dan meminimalkan kebutuhan terhadap alamat IP publik yang jumlahnya terbatas. Terutama pada protokol IPv4, ini sangat membantu dalam era ketika alamat IPv4 mulai langka. Yang kedua yaitu keamanan tambahan dengan menyembunyikan alamat IP internal. Salah satu manfaat signifikan dari NAT adalah menambah lapisan keamanan. Dengan NAT, alamat IP internal tidak terlihat langsung oleh jaringan luar atau internet. Hal ini membuat perangkat internal lebih sulit untuk diakses secara langsung oleh pihak yang tidak berwenang atau peretas atau disebut dengan hacker. NAT berfungsi sebagai semacam penghalang antara jaringan internal dan eksternal, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Yang terakhir, yaitu fleksibilitas dan konfigurasi jaringan. NAT memberikan fleksibilitas bagi administrator jaringan dalam mengatur dan mengelola struktur jaringan internal tanpa harus mengubah konfigurasi pada sisi eksternal. Dengan NAT, jaringan internal dapat menggunakan skema alat IP yang konsisten dan tidak bertanggung pada alokasi IP publik dari penyedia langganan internet ISP. Ini juga memudahkan saat melakukan penggantian perangkat, perubahan topologi jaringan, atau ekspansi jaringan tanpa harus memajukan tambahan IP publik. Secara keseluruhan, NAT tidak mengatasi keterbatasan alamat IP, tetapi juga memberikan solusi praktis dalam membangun jaringan yang aman, efisien, dan mudah dikelola. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Andrian dan saya akan membahas tentang proses dari NAT. Proses dari NAT sendiri atau bisa disebut juga dengan Network Address Translation terjadi ketika paket data dari jaringan lokal melewati sebuah router yang telah dikonfigurasi untuk melakukan translasi alamat IP. Proses ini berlangsung secara otomatis dan transparan bagi pengguna, tetapi melibatkan beberapa langkah penting yang memastikan komunikasi data tetap berjalan lancar antara perangkat internal dan juga luar, atau bisa juga disebut internet. Berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam proses dari NAT. Yang pertama, ada perangkat mengirim paket ke tujuan internet.
Ketika sebuah perangkat dari jaringan lokal seperti komputer atau smartphone ingin mengakses situs web atau layanan di internet, perangkat tersebut akan mengirimkan paket data dengan alamat IP sumber berupa IP private, misalnya 192.168.1.10, dan alamat tujuan berupa IP publik dari layanan yang ingin diakses. Lalu ada yang kedua, router mengganti IP private dengan IP publik. Saat paket tersebut mencapai router yang telah dikonfigurasi oleh NAT akan mengambil alih proses pengiriman dari router. Router juga akan mengganti alamat IP atau bisa juga dengan disebut IP privat dengan alamat IP publik yang dimilikinya. Jika menggunakan port address translation atau PAT, router juga akan mengganti nomor port sumber untuk mencatat sesi koneksi secara unik. Informasi ini disimpan dalam sebuah tabel translasi atau bisa juga disebut NAT table agar router bisa melacak dari mana dan untuk siapa paket dikirim. Yang ketiga, ada paket diteruskan ke internet. Setelah alamat IP dan port sumber diganti, router akan meneruskan paket ke internet menuju server tujuan. Bagi server di internet, pengirim paket adalah alamat IP publik milik router, bukan alamat IP private dari perangkat lokal. Dan yang keempat adalah respon dari internet diterima dan diteruskan ke perangkat internal. Ketika server internet mengirimkan balasan atau respons, paket tersebut akan dikirim ke alamat IP public router. Router kemudian memeriksa NAT table untuk mengetahui ke perangkat mana di jaringan lokal paket tersebut harus dikirimkan. Berdasarkan informasi yang dicatat sebelumnya, alamat IP, private, dan port, router akan mengganti kembali alamat IP tujuan dari public ke private dan mengirimkannya ke perangkat yang sesuai. Nah, dengan proses di atas, NAT memastikan bahwa perangkat di jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan internet tanpa harus memiliki alamat IP publik masing-masing. Selain itu, proses NAT juga melindungi identitas perangkat internal dengan menyembunyikan IP aslinya dari jaringan luar. Akan membacakan tentang kesimpulan yang tentang materi NAT yang sudah kami jabarkan dan kami jelaskan tadi. Berdasarkan penjabaran dari kami, Network Address Translation atau NAT merupakan solusi penting dalam pengelolaan jaringan komputer, terutama dalam menghadapi keterbatasan jumlah alamat IP versi IPv4. Dengan menggunakan NAT, jaringan lokal dapat mengakses internet hanya dengan satu atau beberapa alamat IP publik, sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien dan juga hemat biaya. Selain itu, NAT juga memberikan lapisan keamanan tambahan dengan menyembunyikan alamat IP internal dari jaringan luar, sehingga mengurangi resiko akses tidak sah dari pihak luar. Terdapat beberapa jenis NAT yang umum digunakan, yaitu Static NAT, Dynamic NAT, dan Port Address Translation atau PAT, yang masing-masing memiliki karakteristik dan penggunaan tersendiri tergantung pada kebutuhan jaringan. Melalui pemahaman terhadap definisi, jenis, fungsi, dan juga proses kerja NAT, diharapkan pendengar atau audiens dapat memahami bagaimana NAT bekerja dalam mentranslasi alamat IP serta perannya dalam menciptakan jaringan yang lebih aman, efisien, dan mudah dikelola. NAT tetap menjadi komponen vital dalam infrastruktur jaringan kini, baik di lingkungan rumah, perkantoran, hingga skala perusahaan besar. Sekian kesimpulan yang saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.